Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada malam ini masih diberikan oleh Allah kesehatan rohani, jasmani, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan keterangan Khamis yang lalu, yaitu tentang tambahnya iman dikarenakan dengan mudawamah untuk melakukan amal soleh. Sebagaimana diterangkan wa innama yazidul amal, lan angin pastine tambahe opo al imanu iman bil mudawamati kelawan sebab ngelanggengaken alal a'malis sholihati ing atase pira-pira amal soleh. Jadi iman bisa bertambah karena mudawamah. Apa waktu mudawamah itu?
Mudawamah itu terus menerus. Jadi mudawamah itu konsisten, terus menerus, rutinitas. Itu namanya mudawamah. Ketika seseorang mempunyai amalan mudawamah, kemudian sampai meninggal, itu namanya punya amalan, punya istiqomah. Nah, punya istiqomah. Karena istiqomah itu barokahnya banyak. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, Innal ladina qalu rabbunallah. Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la takhshanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu Allah. Summa istaqamu. Kemudian diistiqomahkan dengan amal-amal soleh. Ada amal soleh, ada amal ada amal adi. Amal soleh, amal yang baik. Contohnya apa Pak Dok? Amal soleh itu menjalankan amal soleh itu contohnya banyak. Baca sholawat juga amal soleh, zikir juga amal soleh. Kemudian sholat sunnah juga amal soleh. Menolong kepada sesama juga amal soleh. Mendidik anak juga amal soleh. Amal ma'ruf nahi mungkar juga amal soleh. Nah, itu diistiqomahkan, dimudawamakan. Atau mempunyai amal soleh apa yang mudawamah, yang istiqomah selain zikir. Amalan istiqomah yang wajib antara lain sholat 5 waktu. Amalan istiqomah kita lakukan terus menerus. Kita lakukan misalnya di antara kewajiban 5 waktu ini, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Afdolnya semuanya kita laksanakan tempatnya di masjid. Dilakukan dengan berjamaah. Itu nanti kalau sudah meninggal, itu namanya mempunyai amal yang namanya istiqomah. Sebelum namanya mudawam. Melaksanakan sholat di masjid ini berat atau enggak berat atau? Berat ya? Berat. Buktinya apa? Buktinya di RW 02 yang jumlah penduduknya ini kurang lebih 3.000, yang sholat di masjid ini yang paling banyak itu pada waktu sholat apa Pak Mirin? Maghrib, isya, subuh yang paling banyak sholat apa? Maghrib. Berapa sok? 3 atau 4. Subuh 2, yang pasti 2,5.
Kalau 2,5 itu kalau dihitung jumlahnya berapa? Ada 50? B ya. Dengan ibu-ibu lebih 100-an. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa sholat berjamaah yang begitu hebat, hikmah dan barokahnya, itu masih belum bisa diwujudkan. Meskipun jumlah penduduknya kurang lebih 3.000, masih menjalankan berapa persen. Nah, kalau hal itu dilakukan dengan terus-menerus, maka Allah akan memberikan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun pada waktu mau mengembuskan nafas terakhir. Ketika ada orang yang punya amalan mudawamah, punya amalan istiqomah, meninggal, malaikat turun mendampingi orang yang mau meninggal dunia. Memotivasi, Pak, jangan takut apa yang akan terjadi. Jangan khawatir apa yang Bapak tinggalkan. Saya akan mendampingi ketika di alam barzakh, ketika di alam kubur, di alam mahsyar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wa basyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah bagi orang yang mempunyai amalan mudawamah, mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kita belajar menjalankan yang pertama adalah bagaimana kita berupaya sholat wajib ini kita lakukan dengan mudah, wama, terus menerus, waktu yang terbaik, tempatnya yang baik, pelaksanaan juga yang terbaik. Sampai kapan? Sampai kita kembali di hadapan Allah. Itu yang wajib. Belum yang sunnah. Apa yang sunnah? Sholat rawatib, sunnah. Atau sholat malam, sholat tahajud, sholat yang lain, sholat duha, sholat awabin, dan sebagainya, itu sholat. Atau dengan melakukan mudawamah, zikir. Atau dengan melakukan mudawamah, membaca sholawat. Atau dengan melakukan membaca Al-Quran. Atau dengan melakukan apa? Sodaqah dan sebagainya. Apalagi kita berada di bulan apa ini? Bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan ta'zim. Bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Bulan Rajab, kemudian menuju bulan Sya'ban, kemudian menuju bulan Ramadan. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat-sangat diagungkan oleh Allah. Inna idda'al suhur isna asyara syahran fi kitabillah. Allah menjadikan bulan jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atu hurum, di antaranya 4 bulan yang hurum, yang dihormati. Antara lain bulan Rajab ini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu mendolimi diri kamu di bulan yang dihormati oleh Allah itu. Zolim itu apa? Pak Amirin. Zolim apa? Kaningoyo. Zolim itu adalah wat usai fi ghairi mahal.
meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Lisan difungsikan untuk apa? Kebaikan. Itu namanya wad'us syai' fi mahalli, meletakkan fungsi lisan kepada fungsinya kebaikan. Ketika lisan ini digunakan untuk riba, namimah, al-yaminul ghamus, dan lain-lain, itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Berbuat kemaksiatan antara lain lisannya yang seharusnya digunakan zikir, baca sholawat, baca Al-Quran, kalimat-kalimat thayyibah, tapi digunakan untuk kemaksiatan. Itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Di bulan Rajab ini adalah bulan untuk mengevaluasi. Mulai dari ucapannya, mulai dari penglihatannya, mulai dari pendengarannya, mulai dari tangannya, mulai dari kakinya, mulai dari perutnya, mulai dari pintu depan dan pintu belakang. Itu zahir. Batinnya menghindari kemaksiatan batin, menghindari ujub, takabur, dengki, iri hati, dan lain-lain. Ketika di bulan Rajab ini kurang beberapa hari lagi meninggalkan kita, kurang 8 hari lagi kita masuk bulan Sya'ban. Nah, ini ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk mengevaluasi. Mengevaluasi apa? Dosa-dosa yang ada pada diri kita. Maka Al-Quran tadi mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan mendolimi diri kamu di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita evaluasi. Oh, saya ini masih melakukan dosa apa? Oh, saya ini secara zahir itu apa yang masih saya lakukan dosa ini. Ya, kita kan tahu sendiri. Oh, secara batin apa yang masih dosa yang masih saya lakukan itu apa secara batin? Secara batin kan ujub, takabur, dengki, iri hati, penyakit-penyakit hati. Secara zahir tadi kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, kemaksiatan tangan, atau yang namanya suudzon dan sebagainya, Kita evaluasi. Ketika kita masih ada kesalahan, maka kita harus at-taubatu min jami'idz. Kita memperbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab untuk mengevaluasi ketika masih ada salah-salahnya, kita cepat-cepat tobat. Nek kita kepada Allah ada 3, ketika ada salah kepada sesama manusia ada 4. Nah, tempatnya ya di bulan Rajab ini. Ketika kita punya salah kepada Allah, berhenti, menyesal, dan tidak mengulang. Ketika kita punya salah kepada sesama manusia, berhenti, menyesal, tidak mengulang, dan mencari atau dari hak-hak, terbebas dari hak-hak adami. Terbebas dari hak-hak adami. Nah, di bulan Rajab ini, bulan evaluasi, ketika masih ada salah, cepat tobat, cepat memperbanyak istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita mengulang
kesalahan-kesalahan zahir maupun batin. Kemudian ketika kita mengevaluasi hasil daripada evaluasi di bulan Rajab ini, ada kebaikan-kebaikan. Ketika ada kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu kita istiqomahkan. Kita rutinkan, kita teruskan, dan kita bersyukur kepada Allah. Kemudian berikutnya, di bulan Rajab ini peningkatan amal. Sing biasai poso Senin Kemis, ditambah poso pertengahan bulan. Tanggal berapa Pak Toh? 13, 14, 15. Sing biasa poso Senin Kemis, kemudian puasa tanggal 13, 14, 15, atau ditambah dengan puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Itu namanya peningkatan amal. Yang biasanya pada waktu malam hari sholat tahajud, sholat tobat, sholat tahajud, sholat witir. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Sholat tasbih atau sholat-sholat yang lain. Yang biasa membaca Al-Quran 24 jam, mungkin membaca Al-Quran 10 menit, ditambah dengan mungkin 15 menit. Jadi peningkatan amal. Yang biasanya membaca sholawat 1000, kita tambah lagi baca sholawat lebih dari 1000. Kalau 1000 itu dicicil 5 kali sholat berapa Pak? 200. Zuhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, subuh 200, jumlahnya 1000. Karena ini di bulan Rajab, ditambah lagi 400, jumlahnya 2000. Peningkatan amal. Biasanya di bulan Rajab atau di bulan ini kita punya kebiasaan yang baik itu perlu ditingkatkan. Baca sholawatnya, baca Al-Qur'annya, sholatnya, puasanya, dan lain-lainnya. Itu tempatnya di bulan Rajab. Rajab itu syahrullah. Rajab ini adalah bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulannya Nabi. Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulannya umatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini peningkatan amal di bulan Rajab. Makanya ada wiridan doa, ya toh, yang biasa dibaca itu apa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa balighna Ramadana. Allahumma balik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Apa berkah itu Allah? Berkah itu apa? Apa Pak Amirin berkah itu? Kebaikan. Berkah itu tambahnya kebaikan. Ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Supaya kita diberkahi Allah di dalam bulan Rajab ini, jamaahnya harus baik. Sholat malamnya juga baik. Baca sholawatnya, baca zikirnya, sholat malamnya, poso Senin Kemisnya, atau puasa-puasa yang lainnya itu baik. Orang-orang yang meningkatkan
baca Quran, meningkatkan puasa sunnah, meningkatkan sholat lain, atau amalan-amalan tadi, insya Allah akan mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Kemudian setelah Rajab ada yang namanya Sya'ban. Apa Sya'ban itu? Sya'ban adalah bulan yang sangat bulan Sya'ban ini adalah juga kita lebih meningkatkan lagi. Kalau Rajab bulannya Allah, kemudian Sya'ban bulannya Nabi, kalau Ramadan bulannya umatnya Nabi. Ketika sudah dilakukan di bulan bulan Rajab ini peningkatan amal, di bulan Sya'ban harus juga lebih ditingkatkan lagi. Karena kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak amalan-amalan, antara lain lebih banyak melakukan amal di bulan Sya'ban. Puasanya juga lebih banyak. Kemudian wabalighna Ramadhana. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk ketemu di dalam bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Bulan menuai, memetik buah. Kalau bulan Rajab ini kita itu macul-macul, kalau di bulan Sya'ban ini kita nyirami, di bulan Ramadan kita memanennya. Nah, ketika di bulan Rajab ini kita sudah semangat, kemudian ditingkatkan lagi di bulan Sya'ban, kemudian di Ramadan kita langsung lebih optimal lagi. Biasa puasa, karena di bulan Rajab sudah biasa puasa, kemudian ditingkatkan di bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan tinggal melanjutkan. Biasa lapar, biasa mengendalikan haus dan lapar, dan biasa mengendalikan sesuatu yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Itu dilanjutkan di bulan Ramadan. Itu rentetannya seperti itu. Maka bulan Rajab yang kurang 8 hari ini tentunya lebih kita tingkatkan lagi. Sudah puasa berapa kali Pak Tok? Setengah. Enggak, puasanya Senin Kemis atau puasa terus? Lanjut. Pertengahan bulan? Ya, ditingkatkan. Innama yazidul amal bil mudawama 'ala al-a'malis shalihah. Peningkatan iman. Iman bisa bertambah dengan melakukan amal soleh yang mudawama. Mudawama terus menerus. Jadi kita harus memilih yang wajib sudah, kemudian wal iksari minha ma'al ikhlas. Dan memperbanyak untuk melakukan amal soleh disertai dengan ikhlas. Kenapa ikhlas itu Pak itu Pak? Pakai Mas. Ikhlas itu apa? Ya. Ikhlas itu karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Melakukan amal hanya karena Allah. Tidak karena siapa-siapa. Makanya di dalam kitab hikam ada golongan-golongan orang yang melakukan ibadah. Golongan murid, golongan ubad atau abid, dan golongan ma'rifat. Ada yang golongan hub, ada yang golongan roja, dan ada yang golongan khauf. Jadi memperbanyak amal soleh
dalam rangka untuk meningkatkan, menambah iman, disertai dengan ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena amal ini kalau di dalam kitab hikam, hikmah yang pertama, orang yang tanda-tanda orang yang mengandalkan amal itu ketika sebagian dari tanda-tanda orang yang mengandalkan amal, ketika melakukan kesalahan, maka dia merasa tidak semangat dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia turun dalam rangka mendapatkan rahmat Allah. Min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja. Berkurangnya mengharapkan rahmat dari Allah inda wujudi zalal ketika terjadi satu kesalahan. Misalnya Pak Amirin dagang, modalnya 1 juta. Kepingin mendapatkan laba 1 juta. Berarti hasilnya 2 juta, 1 juta ini adalah modalnya, yang 1 juta adalah hasilnya. Tapi harapannya ini tidak seperti itu. Ya, tidak mendapatkan laba, juga modalnya katut. Nah, ketika terjadi seperti itu, kalau orang itu mengandalkan amal, maka terjadi satu kekecewaan. Aku nyambut gawe, modalnya sama ini, gak oleh badi malah rugi. Padahal aku modalnya utang. Berarti akan terjadi satu yang namanya Yang namanya kecewa. Sebenarnya Pak Amirin adalah usaha ini disuruh oleh Allah. Mengandalkan amal, semangat itu memang disuruh, tetapi hasilnya itu adalah kewenangannya Allah. Hak prerogatifnya Allah, hasil dan tidaknya ini Allah yang menentukan. Kita beramal atau kita berbuat, kita punya bisnis, tapi hasil dan tidaknya ini adalah ranahnya Allah. Berarti beramal sambil berdoa. Ketika beramal sambil berdoa, ketika dia tidak sukses, menyadari, oh iya, mungkin Allah masih menguji kita. Mungkin Allah masih belum memberikan sesuatu pada kita. Kita evaluasi dan kita semangat lagi dan kita berdoa. Jadi orang yang mengandalkan amal saja itu tidak boleh. Boleh mengandalkan amal, tapi juga mengandalkan Allah, berdoa kepada Allah. Jadinya disertai dengan ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Bukan karena yang lain, tapi karena Allah. Itu namanya ikhlas. Nah, jadi tadi kita berbicara tentang yang menambah iman itu dengan melakukan amal yang mudawamah, dilakukan sebanyak-banyaknya amal itu, tapi disertai dengan ikhlas. Ikhlas itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Mengapa kita ikhlas? Karena semuanya itu pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oke, ada yang bertanyakan? Monggo. Supaya gak ngantuk, Pak Amir sih, silakan. Ya.
Ya, ya, ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, minan nabiyyin wasyuhada wassolihin. Seperti nikmat-nikmat yang kau berikan kepada para nabi, para syuhada, dan para orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang sesat dan jalan yang kau murkai. Apa jalan sesat itu? Kita sudah tahu barokahnya Rajab ini luar biasa. Posonya, pahalanya banyak. Peningkatan amal di bulan Rajab itu hebat. Karena bulan Rajab bulan yang takzim, bulan yang dihormati. Kenapa kita tidak memperbanyak puasa? Tahu pahalanya, tahu. Membaca Al-Quran juga banyak barokahnya. Membaca sholawat juga banyak barokahnya. Sholat malam juga banyak barokahnya. Tapi kenapa kita tidak mau meningkatkan amal? Ya toh? Sesat itu namanya. Bukan jalan yang engkau sesat dan bukan jalan yang kau murkai. Apa itu? Sudah ngerti, tidak punya ilmu. Tapi tidak mau nuntut ilmu. Sudah ngerti. Saya sholat ini gak khusyuk-khusyuk, sudah tahu. Tetapi tidak mau menambah ilmu. Jadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu sudah tahu ditunjukkan barokah-barokah amal, tapi tidak mau melakukan. Atau yang berikutnya, ya toh, sudah tahu orang yang dimurkai itu adalah gak punya ilmu, tetapi tidak mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati benar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah